Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita masuk materi berikutnya, yaitu tentang segmentasi citra. Ya, di hari ini kita akan belajar beberapa metode dalam melakukan segmentasi citra yang disebut dengan deteksi tepi. Baik. Ya, jadi ada beberapa macam metode yang bisa kita gunakan di dalam deteksi tepi ini. Nah, sebelum kita ke deteksi tepi, kita bahas dulu tentang segmentasi citra. Nah, jadi segmentasi citra merupakan proses yang ditujukan untuk mendapatkan objek yang terkandung di dalam citra, atau membagi citra ke dalam beberapa bagian dari setiap objek jika bagian tersebut memiliki kemiripan atribut. Ya, untuk mudahnya kita bisa lihat di gambar berikut. Ini adalah citra daun dalam bentuk grayscale, ya, atau keabuan. Nah, untuk melakukan segmentasi, ya kita ubah dulu ke grayscale. Apabila dia masih berwarna, kita ubah dulu ke grayscale, baru kita bisa lakukan segmentasi. Yang segmentasinya itu bentuknya seperti ini, yaitu binar, ya, di mana objeknya berwarna putih, latarnya berwarna hitam. Boleh juga dibalik, objeknya berwarna hitam, latarnya berwarna putih. Nah, jadi intinya segmentasi itu adalah pemisahan objek dari latar belakangnya. Nah, kemudian kapan segmentasi ini bisa kita gunakan? Ya, ini ada tabel yang menunjukkan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menerapkan segmentasi tersebut. Misalnya yang pertama ini, kita mau mengambil objek sebuah mobil. Nah, kalau kita mau ambil objek dari sebuah mobil kan biasanya kita akan pergi ke tempat yang ada mobil. Ya, biasanya di jalanan atau di tempat parkir. Nah, di jalanan atau di tempat parkir itu ketika kita akan mengambil foto mobil, maka akan terikut juga latar belakangnya yaitu berupa jalanan ataukah mobil-mobil yang lainnya. Ya, jadi itulah kegunaan dari segmentasi untuk melakukan pelacakan mobil khusus yang mungkin di antara sekian mobil ada mobil tertentu yang kita mau lacak, ya. Nah, gimana caranya? Ya, di dalam segmentasi yang kita gunakan adalah berdasarkan gerakan dan warnanya. Jadi, pada proses segmentasi itu ada beberapa yang bisa kita gunakan sebagai acuan dalam pemisahan objek dari latar belakangnya. Nah, contoh yang kedua, misalnya struktur permukaan bumi. Ya, untuk struktur permukaan bumi kita dapatkan fotonya dari foto satelit. Nah, misalnya segmentasi bisa dilakukan pada struktur permukaan bumi untuk apa? Ya, untuk melakukan pengklasifikasian area. Nah, misalnya kita mau cari di mana yang memiliki luas hutan, ya, beberapa area tertentu kita mau lihat di mana yang hutannya lebih luas kah atau daerah tambangnya kah, terserah, ya. Nah, berdasarkan apa kita mau klasifikasikan area dari struktur permukaan bumi? Berdasarkan tekstur dan warnanya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, ya misalnya kita mau deteksi wajah orang. Ya, wajah orang kita dapatkan dari kerumunan orang, ya, biasanya di dalam suatu pasar kah, atau di suatu gedung kah, atau di mana. Nah, itu kegunaan segmentasi untuk melakukan pengenalan wajah. Nah, berdasarkan apa wajah seseorang bisa dikenali? Berdasarkan warnanya, atau bentuk wajahnya, ataukah tekstur dari wajahnya. Nah, kemudian contoh yang terakhir yaitu apel misalnya. Nah, kita mau mengambil objek dari sebuah apel. Ya, kita ambil fotonya apel di pohonnya, ya. Nah, di pohonnya itu kan ada daunnya, ada batangnya. Nah, gimana caranya? Kita lakukan segmentasi sehingga bisa terpisah antara objek apel tersebut dengan latar belakangnya. Berdasarkan apa?
berdasarkan bentuknya, warnanya, dan ukurannya. Jadi berdasarkan ciri-ciri yang ada di sini, maka kita bisa melakukan segmentasi pada suatu objek. Nah, kemudian untuk segmentasi citra itu terbagi atas beberapa bagian, ya. Bisa melakukan dengan teknik pengembangan atau bisa melakukan dengan metode berbasis batas yang kita sebut dengan deteksi tepi, kemudian metode berbasis area dan metode hybrid, yaitu mengkombinasikan antara metode berbasis batas dan area. Untuk hari ini yang kita pelajari itu adalah yaitu deteksi tepi. Untuk pengembangan, teknik pengembangan nanti pekan depan, insya Allah. Ya, jadi bagaimana proses segmentasi itu dilakukan? Jadi seperti ini ya, setelah kita melakukan input citra, kemarin yang kita pelajari kan sebelum itu adalah disebut dengan proses pre-processing. Disebut dengan pre-processing, yaitu mengubah atau mengkonversi citra dari citra berwarna ke keabuan kah atau binar, lalu dihilangkan filternya menggunakan beberapa metode. Setelah menghasilkan citra yang bagus, maka selanjutnya dilakukan segmentasi citra, yaitu pemisahan objek dengan latar belakangnya. Nah, setelah dipisahkan, objeknya sudah kita dapatkan, maka sudah bisa dilakukan ekstraksi fitur, yaitu mengkonversi sebuah citra dari berupa sebuah citra menjadi sebuah nilai tertentu berdasarkan ciri-ciri dari objek yang kita dapatkan. Nah, berdasarkan ciri-ciri itulah sehingga kita bisa melakukan tahap berikutnya, yaitu proses pengklasifikasian atau pengenalan. Sehingga nanti akan bisa menghasilkan output bahwa misalnya citra yang kita input tadi itu adalah tanaman apa. Ya, misalnya kalau ini daun apa ini? Daun gajah ya. Jadi ini adalah bunga daun kuping gajah seperti itu. Jadi bisa dipahami alurnya ini pembelajaran kita hari ini. Oh, kayak flowchart begitu. Iya, kayak gini flowchart. Cuman saya mau kasih lihat Ki, di mana Miki sekarang ini materinya, ya. Kita sudah masuk di segmentasi. Setelah kita pelajari segmentasi, baru bisa kita lanjut ekstraksi, kemudian proses klasifikasi atau pengenalan. Nah, untuk deteksi garis kita tidak pelajari karena ini tidak begitu sering digunakan di dunia nyata. Jadi kita langsung saja menuju deteksi tepi. Ya, namanya juga deteksi tepi, ya fungsinya pasti untuk memperoleh tepi dari objek. Ya, bagaimana caranya? Yaitu memanfaatkan perubahan nilai intensitas yang drastis antara batas dua area, yaitu antara objek dengan latar belakangnya. Nah, definisi tepi di sini maksudnya adalah himpunan piksel yang terhubung yang terletak pada batas dua area. Nah, jadi tepi itu sebenarnya mengandung informasi yang penting karena dari tepi itulah kita bisa memperoleh informasi berupa bentuk maupun ukuran dari suatu objek. Nah, adapun deteksi tepi itu ada beberapa jenis operator yang bisa kita gunakan, ya. Jadi deteksi tepi terbagi lagi beberapa bagian metode di dalamnya. Ada namanya operator Roberts, ada namanya Prewitt, Sobel, Prechen. Jadi ini adalah nama-nama orang yang telah menemukan metode dari deteksi tepi menggunakan masing-masing operatornya. Jadi operator itu maksudnya rumus mereka tersendiri ya. Nah, rumusnya itu berdasarkan detektor baris dan detektor kolomnya. Mereka seperti apa menggunakan rumus masing-masing. Seperti itu. Nah, selain Prechen ada juga metode yang lainnya, ya itu disebut dengan golongan kedua. Kenapa disebut golongan kedua? Karena dia masuk di orde kedua dari turunan, ya. Jadi turunan orde kedua maksudnya. Nah, itu ada metode contohnya Laplacian of Gaussian, ya. Ada juga jenis-jenis yang lainnya kita pelajari. Nah, ini adalah rumus-rumus dari deteksi tepi yang bisa kita gunakan berdasarkan ordenya.
Jadi ada orde pertama, ada orde kedua. Nah, cuman untuk ini kita tidak membahasnya secara mendalam, tapi nanti di masing-masing metode yang penting kalian mengetahui apa maksud dan tujuan dari keterangan bentuk-bentuk diskrit sebagai berikut. Ya. Nah, kemudian kita mulai dari yang pertama, namanya adalah operator Roberts. Ya, operator Roberts. Jadi ini adalah jenis deteksi tepi yang dipublikasikan pada tahun 65. Ya, di operator Roberts ini dia menggunakan dua filter. Filter itu maksudnya adalah matriks bantuan yang berukuran 2x2. Nah, kalau kita lihat itu 2x2 seperti ini ya, 2 baris, 2 kolom, 2 baris, 2 kolom. Jadi dia menggunakan dua filter atau dua kernel secara kolom, itu X itu adalah kolom, dan secara baris. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk membuat komputasi lebih cepat ya. Nah, kemudian namun ada kelemahan dari operator Roberts ini, yaitu dia sangat terpengaruh oleh noise atau derau. Jadi mungkin hasil deteksi tepinya terpengaruh dengan derau. Artinya derau itu dia juga akan deteksi sebagai tepi dari suatu objek nantinya. Ya. Nah, kemudian ini kita lihat operator Roberts. Jadi di sini ada sebuah citra. Ini citra berukuran sekian kali sekian. Kemudian ini adalah filternya ya untuk operator Roberts. Untuk filter kolomnya nilainya adalah 100-1. Untuk operator filter barisnya nilainya adalah 0-1, 1-0. Nah, nilai inilah yang akan kita panggil ke dalam function roberts.m. Nah, di mana rumusnya untuk Roberts itu seperti ini. Untuk mendapatkan deteksi dari tepi suatu objek, di mana Z1 itu adalah posisi F, Y, X. Kemudian Z4 itu posisinya adalah Y tambah 1, X tambah 1. Kemudian Z3 posisinya adalah Y tambah 1, X. Z2 posisinya adalah Y, X tambah 1. Nah, berdasarkan posisi inilah, sehingga bisa kita buat fungsinya yang bernama Roberts. Kemudian dia menggunakan satu parameter saja, yaitu citra. Ya, citra asli yang kita mau deteksi tepinya. Nah, yang rumus tadi itu dimasukkan di dalam rumus ini untuk mendapatkan hasil deteksi tepinya. Ya, SQRT itu artinya adalah akar, ya, mencari akar dari nilai piksel yang kita sebutkan di dalam rumusnya ini. Ini adalah FYX dikurang FY tambah 1, X tambah 1, pangkat 2, dan seterusnya. Untuk pemanggilannya seperti ini bisa kita lakukan di command prompt atau di editor. Kita coba sama-sama ya. Saya copy dulu. Ya, kelihatan Ji MATLAB-nya? Tampil Ji MATLAB-nya? Iya. Oke. Tunggu, saya lupa. Ada nih kayaknya Roberts di sini atau belum? Oh, belum. Saya copy dulu Roberts ya. Yang lain silahkan praktekkan di rumahnya masing-masing. Silahkan di copy listing roberts.m-nya. Kemudian simpan dengan nama yang sama, roberts.m. Kemudian kita bikin file baru untuk menjalankan atau memanggil function Roberts-nya. Nah, jadi mula-mula kita baca citra dulu, ya. Kita baca citranya, kemudian sambil dikonversi dari citra berwarna ke citra keabuan. Setelah itu kita bikin variabel, ya, variabel bantu untuk melakukan pemanggilan function Roberts menggunakan satu parameter, yaitu parameter citra asli.
Setelah itu kita tampilkan. Nah, cuman saya cek tadi di file image saya tidak ada namanya mainan. Kita lihat dulu citra apa di sini yang dia deteksi berupa boneka. Seperti ini tampilannya. Adakah di sini? Tidak ada ya. Kita cari yang berwarna saja. Bangunan saja. Saya gunakan citra bangunan saja, Dik. Soalnya tidak ada citra mainannya. Kemudian silakan disimpan dengan nama proses Roberts. Ya, kemudian jalankan. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah citra hasil deteksi tepinya. Atau kita bandingkan pakai subplot untuk membandingkan antara citra yang satu dengan citra yang lain. Saya mau 1 baris 2 kolom. Posisi 1 itu tampilkan citra aslinya. Title. Citra sebelum. Posisi 2-nya tampilkan citra hasil deteksi tepinya. Deteksi tepi Roberts. Jalankan kembali. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Agak kecil sih. Ini citra aslinya sebelum dideteksi tepi. Ini adalah citra setelah dideteksi menggunakan operator Roberts. Seperti itu. Nah, kalau di materinya hasilnya dia seperti ini untuk citra mainan. Ya, deteksi tepi. Jadi di bagian tepi-tepi mainan ini yang kita mau ambil objeknya, ya. Nah, karena dari berdasarkan tepi-tepi itulah selanjutnya kita bisa pisahkan antara objek dengan latar belakangnya. Nah, itu Roberts. Nah, selanjutnya operator Prewitt itu ditemukan pada tahun 1966. Ya, dia lebih cepat lagi dari operator Roberts. Kenapa? Karena pada operator Prewitt nilai piksel yang bernilai 0 itu dia tidak proses. Ya, jadi dia langkahi langsung. Nah, adapun rumusnya seperti ini, agak panjang karena dia menggunakan kernel ya atau filter berukuran 3 kali 3, 3 baris 3 kolom dengan nilai masing-masing di dalamnya. Nah, jadi ini secara kolom dan secara baris akan dipasangkan ke dalam citra aslinya. Nah, adapun fungsinya hampir sama dengan Roberts tadi, tinggal diubah di bagian rumusnya saja di sini. Kalau tadi Roberts kan dia cuma 2 baris 2 kolom, kalau di Prewitt 3 baris 3 kolom. Copy ke editor. Lalu simpan namanya dengan nama Prewitt. Nah, setelah itu kita proses. Prosesnya hampir sama juga dengan Roberts. Kita konversi dulu citra aslinya, lalu panggil fungsinya dengan parameter citra, ya, kemudian tampilkan. Tinggal diganti namanya saja. Jadi, silakan copy. Ganti namanya jadi Prewitt.
Jangan nih satu baris deh, 2 baris 1 kolom. Akan di save. Namanya adalah proses prewit. Kemudian jalankan. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk prewit. Ya. Ini citra aslinya sebelum dideteksi tepinya, ini setelah dideteksi tepinya menggunakan operator prewit. Bagaimana hasilnya? Lebih bagus dari Roberts atau kurang? Lebih bagus ya. Nah, untuk citra mainan kita lihat penampakannya seperti apa. Nah, seperti ini hasilnya kalau mainan. Lebih bagus hasil deteksi tepinya dibanding yang operator Roberts. Ya. Nah, sudah. Selanjutnya, operator yang ketiga, namanya adalah operator Sobel. Ya, kalau di operator Sobel ini, dia sensitif terhadap tepi secara diagonal, ya, diagonal atas kah atau diagonal bawah, kanan dan kiri, daripada tepi vertikal maupun horizontalnya. Nah, kalau di prewit tadi, dia lebih sensitif terhadap tepi vertikal dan horizontal. Ya, sementara kalau Sobel secara diagonal hasil deteksi tepinya. Nah, adapun filternya, ya, dia menggunakan nilai -101, -202, dia menggunakan angka 2 ya untuk di